Aku selalu percaya bahwa perasaan yang tulus, walaupun dipendam dalam diam, tetap punya kekuatan yang besar. Kadang kita nggak perlu deket atau dikenal untuk bisa sayang sama seseorang. Cukup dengan melihat dari jauh, hati kita sudah bisa tumbuh dan berbunga. Malam ini, monolog sebelum tidur mau menemani kamu dengan sebuah cerita yang mungkin bisa jadi cerminan dari apa yang kamu rasakan. Cerita yang penuh rasa yang tertahan, senyum yang hanya bisa kamu simpan, dan harapan yang berjalan pelan-pelan. Maka dari itu dengarkanlah sebuah kisah yang mungkin tidak nyata tapi dapat memberi kita sebuah pelajaran. Aku bukan tokoh utama dalam novel romantis. Kamu juga mungkin bukan si pemberani dalam film yang selalu tahu harus bicara apa saat jatuh cinta. Tapi malam ini, anggap saja kita adalah dua tokoh yang sedang duduk di bangku yang sama, saling bercerita lewat sunyi. Ini bukan kisah orang lain. Ini adalah potongan perasaan yang mungkin pernah kamu rasakan juga. Surat dari hati yang rindu, namun takut bicara, dari rasa yang tumbuh diam-diam tapi tak pernah berani mengetuk. Aku cuma ingin kamu tahu, menyukai seseorang dalam diam bukan tanda kelemahan. Justru itu salah satu bentuk keberanian paling tenang yang pernah ada. Dan kamu sudah hebat sekali karena bisa menjalaninya sejauh ini. Aku duduk di bangku kuliah semester 5. Rutinitas berjalan biasa aja. Pagi kuliah, siang nugas, sore kadang ngopi sama temen, malam kadang overthinking. Tapi sejak awal semester 2, ada satu hal, seseorang, tepatnya, yang diam-diam bikin hari-hariku terasa beda. Bukan artis, bukan influencer, bahkan bukan seseorang yang aktif di tongkrongan kelas, ya. Dia biasa aja di mata orang lain, tapi entah kenapa di mataku dia luar biasa. Dia bukan siapa-siapa, cuman teman sekelas. Tapi entah kenapa keberadaannya selalu terasa lebih. Ada hal yang nggak bisa dijelaskan dengan logika, kayak tiap dia masuk kelas, dunia sekitarku langsung melambat. Suara obrolan teman-teman meredup, dan yang aku dengar cuma detak jantungku sendiri. Mungkin terdengar berlebihan, tapi begitulah rasanya. Aku menyadari bahwa menyukai seseorang dalam diam itu bukan sekadar rasa, itu semacam dunia kecil yang cuma aku yang tahu jalan masuk dan keluar. Kadang aku duduk diam di kelas sambil ngeliatin punggungnya dari bangku belakang. Kadang aku pura-pura sibuk nyatet, padahal cuma nyari alasan buat sesekali curi pandang. Dan kadang aku berharap dia juga melakukan hal yang sama padaku. Tapi seperti biasa, harapan hanya milik orang yang tak punya keberanian bicara. Aku nggak ingat pasti kapan rasa ini mulai tumbuh. Mungkin dari caranya menjawab dosen dengan tenang, atau dari senyum tipis yang muncul waktu dia berhasil jawab soal kuis. Dia bukan tipe cowok yang populer atau jadi pusat perhatian, tapi justru itu yang bikin aku penasaran. Dia tenang, rapi, nggak banyak omong, tapi selalu tepat waktu dan serius kalau ngerjain tugas. Seolah-olah dia datang kuliah bukan buat cari temen, tapi buat menjemput masa depan. Tiap kali dia bicara di kelas, aku nggak cuma dengerin isi pembicaraannya, tapi juga nada suaranya. Tenang, jelas, dan tegas. Kayak seseorang yang tahu betul apa yang dia yakini. Kadang aku bayangin gimana rasanya jadi seseorang yang dia percaya untuk diajak ngobrol lama-lama, mungkin sambil jalan kaki sore-sore atau sekadar duduk bareng di taman kampus sambil minum teh kotak. Tapi ya, semua itu hanya ada di kepala. Aku bahkan belum tahu nama tengahnya siapa. Yang lucu, setiap kali dia lewat di lorong kampus, aku bisa ngerasain jantungku berdetak sedikit lebih kencang. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang sadar. Tapi buatku, itu cukup. Rasanya kayak punya rahasia kecil yang hangat, yang nggak perlu dibagikan ke siapa-siapa untuk tetap bikin bahagia. Awalnya aku kira ini cuma rasa kagum, tapi ternyata semakin lama aku semakin memperhatikannya. Aku mulai memperhatikan warna sepatu yang dia pakai, tas yang selalu disampirin di kursi, sampai cara dia menulis di kertas, lurus, konsisten, dan bersih. Aku bahkan tahu dia suka duduk di baris kedua dari belakang, sisi kanan. Dan lucunya, aku mulai ngatur posisi dudukku supaya bisa ngelirik dia tanpa kelihatan aneh. Pernah suatu hari dia duduk agak lebih ke depan dari biasanya, dan entah kenapa aku merasa kehilangan pandangan yang biasanya aku nikmati diam-diam. Rasanya seperti ada yang kurang. Sejak saat itu, aku jadi sadar, ternyata aku sudah sedalam itu.
Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil lainnya. Cara dia membuka tutup pulpen, cara dia mencoret jawaban yang salah dengan satu garis tipis, bahkan cara dia duduk sambil nyender ke sandaran kursi waktu lagi dengerin dosen. Semua geraknya terasa tenang dan penuh kendali. Dan anehnya, aku merasa tenang hanya dengan melihatnya. Seolah keberadaannya itu semacam jangkar untuk pikiranku, yang sering berkelana terlalu jauh. Aku nggak pernah ngobrol langsung, kalaupun ada, paling cuma nanya soal pembagian kelompok atau tugas presentasi. Sisanya, aku hanya jadi penonton dari kejauhan. Tapi aku bahagia. Bahagia dengan perasaan yang nggak dituntut apa-apa, bahagia dengan senyum yang bisa aku simpan sendiri, tanpa perlu diketahui siapapun. Ya. Dan kadang aku bertanya-tanya, kalau suatu saat aku hilang dari pandangannya, apakah dia akan sadar? Apakah keberadaanku pernah cukup terlihat untuk dianggap ada? Tapi ya, mungkin itu cuma pertanyaan dari hati yang terlalu lama menyimpan, yang terbiasa mengisi kekosongan dengan imajinasi, karena kenyataan terlalu sunyi untuk dijalani. Aku sering membayangkan gimana rasanya jika suatu hari dia mendengar cerita ini, bukan dari aku langsung, tapi mungkin dari angin yang lewat di sela lorong kampus, atau dari lagu yang tak sengaja diputar di playlistnya. Andai dia tahu bahwa ada seseorang yang melihatnya lebih dari sekadar teman sekelas, mungkin dia akan tersenyum, atau mungkin tetap diam, seperti aku yang tak pernah tahu cara mengetuk pintu hatinya. Ada satu momen yang nggak akan aku lupa. Waktu itu kelas dapat tugas kelompok dan aku satu tim sama dia. Deg-degan? Banget. Tapi aku tahan, aku berusaha profesional. Tapi dalam hati, jelas kacau. Aku ingat waktu itu dia ngajak diskusi lewat chat, dan akhirnya kita ketemu di perpustakaan buat bahas outline. Waktu duduk di sebelahnya, aku cuma bisa mikir, ini nyata nggak sih? Aku beneran ngobrol sama dia sekarang. Obrolan kami nyambung. Aku suka caranya berpikir. Logis, runtut, dan nggak sok pinter. Dia dengerin aku, dan aku dengerin dia. Rasanya enak, natural. Bukan obrolan yang dipaksa, bukan basa-basi. Saat tugas kelompok itu selesai, aku senang, tapi juga sedih. Karena aku tahu, setelah itu kami mungkin balik lagi ke dunia kami masing-masing. Aku tahu ini nggak sehat, menaruh harapan di tempat yang bahkan belum pernah diminta. Tapi rasanya sulit untuk berhenti. Aku pernah coba unfollow media sosialnya, pernah juga coba sibukin diri dengan kegiatan lain. Tapi tetap aja, tiap kali lihat dia masuk kelas, hati ini kayak dapat kejutan kecil. Aku sering tanya ke diri sendiri, kenapa aku suka banget sama dia? Jawabannya selalu berubah-ubah. Kadang karena dia tenang, kadang karena dia rajin, kadang karena dia nggak seperti orang lain. Tapi sejujurnya, mungkin karena dia adalah versi laki-laki yang aku harapkan bisa jadi pendampingku. Ya. Aku membayangkan dia ada di masa depanku. Duduk berdua di meja makan, diskusiin hal-hal sepele, atau nonton film sambil debat ending cerita. Tapi semua itu cuman ada di kepala. Teman-temanku nggak ada yang tahu, gitu ya. Bahkan sahabat terdekatku pun nggak, ya. Aku terlalu takut kalau mereka bakal anggap aku lebay. Atau lebih buruk, mereka malah bikin candaan dari rasa yang buatku sangat serius ini. Jadi aku simpan sendiri, gitu ya. Aku tuang ke jurnal, kadang aku tulis puisi kecil tentang dia. Kadang aku cuma ngelamun sambil muter playlist mellow yang cocok buat suasana hati. Suatu hari aku lihat dia ngobrol sama cewek lain. Mereka ketawa, mereka deket banget. Dan jujur, aku sakit hati. Padahal dia nggak salah apa-apa, tapi hati ini tetap merasa kalah. Sejak itu, aku mulai menjaga jarak. Bukan karena benci, tapi karena aku ingin berhenti. Tapi nyatanya, makin dijaga, makin terasa. Pernah sekali, aku berani ngetik pesan panjang. Rencana mau ngaku. Tapi waktu jempolku tinggal sentuh tombol, kirim, aku hapus semua. Aku takut. Takut ditolak, takut dihina, takut dianggap lebay. Jadi, lagi-lagi aku simpan diameter dan pura-pura nggak ada apa-apa. Waktu terus jalan. Dia semakin akrab dengan teman-teman lainnya. Sementara aku tetap jadi pengagum rahasia. Tapi semakin lama aku juga belajar. Belajar bahwa menyukai seseorang dalam diam itu nggak salah. Ya, tapi berharap balasan dari diam mungkin terlalu muluk.
Hari ini aku masih suka sama dia, tapi aku nggak tahu sampai kapan. Mungkin sampai lulus nanti. Mungkin sampai dia punya pacar. Mungkin sampai aku capek. Tapi yang jelas, aku udah belajar banyak ya, tentang mengelola rasa, tentang jadi dewasa, tentang menerima kenyataan tanpa perlu menghapus perasaan. Dan kalau suatu hari aku bertemu seseorang yang baru, aku harap aku punya cukup keberanian untuk bilang, "Hai, aku suka kamu." Tanpa perlu lagi sembunyi di balik rasa takut. Buat kamu yang pernah suka diam-diam, aku ngerti rasanya. Sakit tapi manis. Nyesek tapi bikin semangat. Lucu ya, rasa suka bisa jadi bahan bakar sekaligus beban dalam satu waktu yang sama. Tapi percayalah, kamu nggak sendiri. Kamu nggak aneh karena punya perasaan yang nggak kamu ungkap. Kamu nggak lemah karena memilih diam. Kamu cuma manusia yang sedang jatuh cinta dengan cara paling tenang yang pernah ada. Dan itu indah. Kadang kita berpikir cinta itu harus selalu lantang, harus selalu jelas, harus selalu terlihat. Tapi ternyata ada cinta yang cukup hadir dalam doa, yang cukup terasa dalam degup jantung, yang cukup kuat meski nggak pernah diucapkan. Dan cinta yang seperti itu justru kadang yang paling murni. Cerita cinta nggak harus selalu berakhir dengan memiliki. Kadang cukup dengan tahu bahwa kamu pernah sayang dengan sepenuh hati, itu aja udah cukup. Tapi lebih dari itu, ada kekuatan luar biasa ketika kamu bisa menatap rasa itu, tersenyum, dan meletakkannya perlahan tanpa benci. Karena cinta pada akhirnya bukan tentang siapa yang bisa kamu genggam erat, tapi tentang siapa yang pernah kamu doakan diam-diam tanpa harapan apapun. Dan kalau suatu hari kamu bisa melepasnya, itu bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu udah cukup kuat untuk bilang, "Terima kasih sudah hadir di hidupku. Terima kasih sudah membuatku merasa hidup, walau hanya lewat tatap yang tak pernah benar-benar bertemu. Selamat malam." Semoga cerita ini bisa jadi pelukan hangat untuk hati kamu yang diam-diam sedang menunggu seseorang. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan semoga cinta yang selama ini kamu simpan sendiri, akhirnya berani kamu bisikkan, meski hanya pelan-pelan, meski hanya sekali. Selamat tidur.